Kemenangan hari ini dimulai dari sekarang. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Halo para pendengar dan teman-teman Indonesia. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Hari ini kita akan membahas satu hal yang penting yang sering terjadi tanpa kita sadari, yaitu dorongan yang ikut-ikutan hanya demi diterima. Fenomena ini bisa mempengaruhi keputusan kita, bahkan arah hidup kita. Simak bersama saya pada topik hari ini, waspadai efek ikut-ikutan. Ada sebuah artikel yang membahas tentang fenomena conformity atau kecenderungan untuk ikut-ikutan. Menurut penelitian, manusia pada dasarnya memiliki kerinduan untuk diterima atau diakui. Karena itu, ketika seseorang merasa terasing dalam suatu kelompok, ia cenderung mengorbankan prinsip hanya demi memenuhi harapan orang lain. Fenomena ini sangat sering terjadi di masyarakat. Banyak orang akhirnya memilih hal-hal yang sebenarnya tidak mereka setujui, hanya agar dianggap sama dengan kelompoknya. Untuk memahami fenomena ini lebih dalam, seorang psikolog muda bernama Stanley Milgram pernah melakukan sebuah eksperimen terkenal tentang ketaatan terhadap otoritas. Ia merekrut banyak sukarelawan di Universitas Yale untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Dalam eksperimen itu, peserta ditugaskan sebagai guru, sementara murid yang sebenarnya adalah aktor diikat pada kursi dan dipasangi perangkat kejut listrik pada pergelangan tangan mereka. Tugas guru adalah membaca serangkaian kata dan meminta murid mengulangnya sesuai urutan. Jika murid salah menjawab, guru harus memberikan hukuman berupa kejut listrik dimulai dari 15 volt dan meningkat setiap kali ketika ada kesalahan. Padahal sebenarnya murid-murid tidak benar-benar dikejut listrik. Semua hanyalah sandiwara. Tujuannya adalah melihat apakah peserta yang berperan sebagai guru akan berhenti karena mereka merasa iba atau tetap menaati instruksi meskipun harus memberikan hukuman yang tampaknya menyakitkan. Dan akhirnya hasil ini sungguh mengejutkan Milgram. Ada 62,5% peserta terus menaikkan voltase hingga mencapai level tertinggi 450 volt. Untuk memperdalam penelitiannya, Milgram memindahkan lokasi eksperimen dari kampus Yale ke sebuah kota kecil. Dan hasilnya berubah drastis. Jumlah peserta yang bertahan tinggi voltase tertinggi menurun hampir setengah. Bahkan banyak yang langsung berhenti ketika murid pertama kali meminta belas kasihan. Ini membuktikan bahwa di lingkungan yang penuh otoritas, seperti universitas besar, manusia lebih mudah untuk taat. Bahkan ketika hal itu bertentangan dengan hati nurani, semata-mata karena ingin diterima dan dianggap berharga. Sahabat pendengar, apakah Anda juga pernah bergumul karena efek ikut-ikutan? Dalam kehidupan sosial, banyak orang memilih mengikuti arus yang lebih kuat, meski tahu bahwa perilaku orang lain bertentangan dengan nilai yang kita yakini. Kita tetap memilih diam atau bahkan ikut-ikutan, hanya agar tidak disisihkan. Seperti eksperimen Milgram, hati manusia sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan. Namun di dalam Alkitab ada satu ayat yang berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu." Ayat ini mengingatkan kita agar tidak hidup sekadar mengikuti arus. Tuhan memiliki rencana yang indah di setiap lingkungan di tempat kita berada. Dia ingin kita menjadi pengubah suasana, bukan pengikut buta. Ketika kita berhenti mengikuti dunia dan mulai memperbarui cara berpikir serta mencari kehendak Tuhan, kehidupan kita akan mengalami perubahan yang nyata. Sahabat pendengar, mari menjadi orang yang mempengaruhi dunia, bukan yang dipengaruhi oleh dunia ini. Mungkin selama ini Anda merasa suara Anda kecil, tidak berarti. Mungkin Anda sering memilih diam, hanya agar tidak menimbulkan masalah. Tetapi hari ini, Tuhan ingin memakai hidup Anda. Dia ingin menjadikan Anda pribadi yang membawa pengaruh,
pribadi yang menghadirkan terang dan berkat dimanapun Anda berada. Ketika Anda memilih mengikuti Tuhan dengan setia, menjaga hatimu, dan berpegang kepada kebenaran dalam setiap keputusan, Tuhan sendiri yang akan meninggikan Anda dan menjadikan Anda saluran berkat bagi banyak orang. Kiranya hidup Anda senantiasa dipenuhi keberanian untuk memilih yang benar, meski dunia berkata sebaliknya. Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Setiap episode 5 menit, mari mengisi kembali energi positif untuk diri sendiri. Nutrisi Rohani adalah acara yang dibuat oleh Gereja Kristen Brand of Life Sakhaina Taiwan yang disiarkan setiap minggu di saluran YouTube versi Indonesia. Disiarkan kepada Anda yang sibuk dalam kehidupan sehari-hari supaya bisa mendapatkan dukungan spiritual untuk pulihkan semangat Anda. Anda juga bisa berbagi saluran YouTube kepada teman dan keluarga Anda sehingga mereka juga bisa mendengarkannya. Untuk mendengar lebih banyak topik-topik yang menarik, silakan cari Nutrisi Rohani di saluran YouTube dan Anda juga dapat meninggalkan pesan kepada kami di bagian komentar sehingga kami bisa saling berdiskusi dan memberi dukungan dan kekuatan positif. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa klik like dan tekan tombol lonceng untuk subscribe acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa.